Haleluya. Kita buka kitab Matius ya. Kitab Matius pasal ke-6 ya. Tentang doa Bapa kami. Matius pasal ke-6 ayat 9 sampai 13. Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Kita akan baca sama-sama ayat ini. Dan supaya bacaannya sama, kita baca sesuai dengan apa yang tertulis di depan ya. Kita baca bersama 3, 4. Oleh karena itu, hendaklah kamu berdoa demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di sorga, juga di atas bumi. Berikanlah kepada kami hari ini roti kami sehari-hari. Dan ampunkanlah kepada kami utang-utang kami, seperti juga kami ampunkan kepada para penghutang kami. Dan jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena kepunyaan-Mu lah kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lama. Amin. Ya, tadi ayat ini saya rubah ya, sesuai dengan apa yang kita imani. Jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan. Puji Bapa Yahweh, kita percaya seluruh dunia diajarkan oleh Yeshua untuk berdoa dengan yang dikenal dengan doa Bapa kami, atau banyak juga orang yang menyatakan morning prayer ya, doa pagi. Ya, berbagai macam istilah, tetapi doa ini diajarkan oleh juru selamat kita, Adonai Yeshua HaMashiach ya, supaya kita mengerti bagaimana caranya berdoa. Karena kalau kita lihat di atas, memang disebutkan jangan berdoa itu bertele-tele ya, seperti bangsa-bangsa lain. Tapi berdoa persis kepada siapa kita berdoa dan apa tujuan doa kita, apa yang mau kita sampaikan. Doa ya, doa itu artinya permohonan ya, kita memohon kepada Bapa Yahweh Elohim yang Maha Kuasa di dalam kita menjalani kehidupan ya. Kita mengimani doa itu sebagai kehidupan kita. Artinya kita setiap saat memohon kepada Dia yang kudus, Yahweh yang menciptakan langit, bumi, lautan dan segala isinya, termasuk ya kita yang diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Karena itu Yeshua katakan, hendaklah kamu berdoa demikian: Bapa kami yang di sorga. Ya, kepada siapa? Kepada Bapa. Di mana? Di sorga. Jelas ya. Memang dalam doa-doa ini tidak disebutkan siapa namanya. Walaupun dalam baris kedua dikatakan dikuduskanlah namamu. Ya. Tapi banyak orang yang tidak mengerti ya siapa namanya. Ya. Siapa namanya? Dan seperti yang pernah saya katakan, setiap firman Tuhan itu adalah
rahasia ya, rahasia Tuhan. Di mana rahasia itu hanya akan dibuka Tuhan kepada anak-anaknya. Ya, kepada anak-anaknya. Kita minggu lalu, kalau saya nggak salah ya, kita diajar bagaimana segala sesuatu itu sebenarnya inisiatif senantiasa datang dari Bapa Yahweh. Inisiatif umpamanya kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Karena itu Tuhan mengambil inisiatif, memberikan cara supaya kita selamat. Amin. Tanpa inisiatif dari Tuhan kita tidak bisa selamat. Tidak mungkin kita bisa menyelamatkan diri dari dunia yang sedang dikuasai oleh si jahat. Dunia atau manusia berusaha dengan berbagai macam caranya untuk mendapatkan keselamatan. Karena itu kita kenal berbagai macam yang disebut iman atau kepercayaan. Percaya kepada segala sesuatu atau sesuatu yang dianggap dapat menyelamatkan mereka. Ya, kita tahu banyak orang juga yang percaya kepada yang disebut dewa-dewa, ilah-ilah lain, yang katanya bersemayam di tempat-tempat yang keramat, di gunung-gunung, di pohon-pohon yang besar, ya, di laut, di segala tempat. Ya. Seperti yang pernah saya saksikan ketika kami bekerja di Myanmar ya. Myanmar itu mayoritas orang Buddha. Hampir di setiap gunung, di setiap bukit, di sana pasti ada tempat untuk menyembah apa yang mereka percayai. Di setiap tikungan-tikungan jalan, di setiap pohon-pohon besar, di situ pasti ada barang-barang yang mereka persembahkan. Ya. Karena mereka percaya ada sesuatu yang berkuasa di sana. Ya. Apalagi kalau di tempat-tempat yang sering terjadi kecelakaan. Wah, di situ ditaruhlah berbagai macam sesembahan. Karena mereka percaya di situ ada yang berkuasa. Berbagai macam cara orang berusaha untuk melakukan yang menurut mereka itu kehendak Tuhan. Ya, Tuhannya ya dalam tanda kutip ya, siapa Tuhannya kita tidak tahu. Ya, ada juga orang yang berusaha dengan mencoba berbuat baik menurut tafsiran mereka. Ini kehendak Tuhan, berbuat baik kepada sesama. Kalau bisa ada orang yang kurang dikasih, ya memberikan sesuatu dengan yang menurut mereka adalah benar. Dan jangan heran apabila ada juga orang-orang yang dalam kenyataan korupsi banyak, supaya nutupin korupsi ini dia juga memberi banyak dengan harapan bahwa semua yang dia lakukan itu seolah-olah impas menurut mereka. Ya, macam-macam orang lah. Ya. Karena itu Bapa Yahweh mengajarkan kepada kita melalui Yeshua Mashiach bagaimana seharusnya kita datang kepada Dia. Kita sudah belajar, ya. Saya kutip sedikit-sedikit dari apa yang pernah kita pelajari, ya. Karena banyak kan yang sudah kita pelajari dari umat pilihan Tuhan, tabernakel,
kitab Wahyu. Sekarang kita belajar tentang Roh Kudus, itu terus di refreshing terus menerus. Karena semua intinya ada di sana. Ya. Kita diajar karena banyak orang Nasrani juga nggak ngerti ya. Kenapa orang Nasrani itu kok harus nyanyi? Kenapa mereka nggak tahu? Banyak orang Nasrani yang nggak tahu. Karena itu semua tertulis dalam Torah. Ya. Jangankan jemaat, banyak pelayan Tuhan pun nggak ngerti kenapa. Karena mereka tidak mau belajar undang-undang dasarnya Tuhan yang tertulis di dalam Torah. Kita sudah belajar, ya. Imam besar ketika mereka masuk ke dalam ruangan Maha Kudus, di dalam jubah yang mereka pakai atau di jubah yang mereka pakai, itu kita tahu ada giring-giring atau lonceng-lonceng kecil di bagian bawah jubahnya itu, sehingga kalau mereka berjalan maka otomatis giring-giring itu bunyi keleningan ya. Kayak saudara mungkin lihat kalau di kampung-kampung ada sapi-sapi yang pakai bunyi-bunyian, tahu kan ya? Ya kayak gitu kira-kira. Jadi kalau dia jalan bunyi keleneng, 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 keleneng gitu. Ya. Nah, banyak orang yang tidak mengerti bahwa itulah sebenarnya dasar daripada apa yang diajarkan Torah. Bahwa kalau kita masuk atau para imam masuk ke dalam ruangan Maha Kudus, maka giring-giring atau lonceng-lonceng kecil itu harus bunyi. Karena ada tertulis, kita sudah belajar. Kalau nggak bunyi dia mati. Mati ya, itu firman itu Torah. Dari situlah kita harus bisa menafsirkan. Kalau kita mau menghadap Bapa Yahweh, kita harus nyanyi. Ya. Jadi bukan asal sembarangan, karena banyak orang kan nggak ngerti. Banyak orang Nasrani kalau saudara tanya, ya, kenapa kamu harus nyanyi? Nggak ngerti mereka. Kenapa nggak ngerti? Karena tidak mau belajar, tidak mau baca, atau memang tidak diajari oleh gembala-gembalanya. Sehingga seolah-olah ya itu hanya sesuatu yang dari sononya udah begitu. Jadi dianggap sebagai tradisi. Tetapi bagi kita yang sudah belajar dan diajar oleh Roh Kudus, ternyata orang-orang yang menamakan diri atau imam-imam besar, ketika mereka masuk ke dalam ruangan Maha Kudus, kalau giring-giring itu tidak bunyi, dia mati. Ya, jadi Tuhan yang saudara dan saya sembah, Dia memang Maha Pengasih. Tetapi kalau kita tidak taat kepada apa yang tertulis, dia mati. Ya. Nah, jadi di sini kita melihat apa yang dikatakan kitab Roma adalah suatu kebenaran. Ingatlah kasih Bapa Yahweh. Tetapi ingat juga akan ketegasannya, murkanya apabila dia marah bagi orang-orang yang berdosa. Ya. Nah, di situ kita sudah belajar kalau mau datang kepada Bapa Yahweh, nyanyi, ya nyanyi, ya. Oh saya nggak hafal lagu ya, nggak perlu hafal lagu, karang aja sendiri. Yang penting memuja, memuji, menyembah Yahweh, ya. Apakah si pengarang-pengarang lagu itu ada pikiran nanti enggak, ada cuman cekreng-cekreng timbullah lagu. Ketika David juga main dengan peralatan musiknya, timbullah lagu. Ya. Dan di sini kita melihat bahkan diajarkan di dalam bait suci ada orang-orang yang khusus sudah dipersiapkan sebagai penyanyi-penyanyi. Ya. Kita tahu bahwa memang
Bait suci itu didirikan oleh Salomo. Tetapi segala sesuatu itu diatur oleh Roh Kudus, diberikan kepada Daud. Kemudian Daud menulis semuanya itu dan diberikan kepada Salomo untuk dilaksanakan. Demikian juga penyanyi-penyanyi, semua tugas-tugas kalau saudara baca nanti di dalam kitab Tawarikh ya, itu tertulis semua. Siapa yang nyanyi, siapa yang ngatur ini, semua ada. Jadi semuanya ada aturannya, ya. Karena kalau nggak diatur, kacau. Ya. Tuhan kita itu tertib, ya. Jadi segala sesuatu harus diatur sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga dengan doa. Memang doa yang diajarkan Yeshua dikenal dengan nama yang kita kenal dengan nama doa Bapa kami. Ya. Tapi kalau kita baca ayat-ayat seperti yang kita baca bersama tadi, seolah-olah nama Tuhannya mana? Kan nggak ada nama Tuhannya. Nah, tapi disinilah kita melihat, ya. Ingat, Yeshua berkata, "Aku datang untuk domba-domba yang hilang dari bangsa Israel." Jadi doa yang diajarkan Yeshua ini sebenarnya atau pertama kali diajarkan hanya untuk orang Israel. Ya, untuk orang Israel. Tuhan berinisiatif lebih dahulu. Kita tahu bahwa ketika bangsa Israel menjadi budak di tanah Mesir, bukan setahun 2 tahun, 400 tahun kurang lebih. Ya. Kurang lebih kenapa? Karena dalam kitab Kejadian dituliskan keturunanmu akan jadi budak 400 tahun. Tapi ketika mereka keluar lebih dari 400 tahun. Sekian ratus tahun mereka hidup di tanah Mesir. Di sana tidak dikenal nama Yahweh. Jadi saya percaya termasuk Moshe, apalagi dia dididik secara Mesir kan, di istana Mesir. Ibu angkatnya orang Mesir. Pasti yang disembah itu ya dewa-dewa. Ya. Dewa-dewa. Ya kalau setahun 2 tahun yang gak jadi masalah. Tapi 400 tahun semua apa yang pernah diajarkan oleh Yakub kepada anak-anaknya, 12 orang laki-laki, otomatis hilang. Otomatis hilang. Nama itu seolah-olah tidak ada artinya. Manusia bisa melupakan nama Tuhannya, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan janjinya kepada Bapa leluhur bangsa Israel, Bapa Abraham, Bapa Yitzhak dan Bapa Yakub. Ya. Karena itu ketika sudah genap waktunya, sesuai kehendak Tuhan, maka oleh inisiatif Bapa Yahweh sendiri, ya, karena kan dia yang ngomong. 400 tahun keturunanmu akan jadi budak. Kita sudah belajar dalam kitab Kejadian kan. Setelah genap waktunya sesuai kehendak Tuhan, ya mulailah cara Tuhan melakukan apa yang dia firmankan. Apa yang sudah dia nyatakan kepada Bapak Abraham. Ya, kita kutip sedikit lah ya. Di dalam Kejadian pasal ke berapa 15 ya. Kejadian pasal 15 kita lihat
Ini juga untuk saya berita yang begini supaya saudara juga ingat ya. Karena ada orang nanti kalau saudara bicara-bicara, saya percaya banyak orang Nasrani yang nggak ngerti kenapa mereka diperbudak 400 tahun. Nggak ngerti. Karena mereka mungkin hanya melihat karena bangsa Israel semakin banyak, maka si Firaun ketakutan. Sehingga mereka ditekan sehingga jadi budak. Ya. Padahal itu kesalahan daripada moyang mereka sendiri. Ya. Kita lihat aja dari Kejadian 15 ayat 12 ya. Ketika matahari mulai terbenam, maka rasa kantuk yang sangat berat menggelayuti Abram. Dan sungguh rasa takut terhadap kegelapan yang dahsyat meliputi Abram. Dan dia berfirman kepada Abram, ketahuilah dengan sungguh-sungguh bahwa benihmu akan menjadi pengembara di negeri yang bukan kepunyaannya, dan mereka akan melayani bangsa itu. Sebaliknya bangsa itu akan memperbudak mereka selama 400 tahun. Selama 400 tahun. Saya kadang-kadang teringat ini, kan saya suka ada di dalam Facebook itu ada kelompok penyembah Yahweh dari luar ya. Mereka menafsirkan bahwa Yeshua datang, dia pakai ayat dari Mazmur 91 kalau nggak salah ya, 91 atau 90. Umur manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Nah dia pakai yang 80 tahun. Sehingga menurut perhitungan mereka 1948 ditambah 80, jadi tinggal 2028. Saya sudah jelaskan kepada saudara, ya, saya sudah jelaskan kepada saudara bahwa, ya, Yeshua dengan jelas menyatakan generasi ini akan melihat. Saya harus jelaskan karena ini ada di media, ya, media sosial, supaya kita mengerti. Kita lihat dalam Matius 24 ayat 34. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini sekali-kali tidak akan berlalu sampai semua ini terjadi. Kalau saudara baca di atasnya, itu ketika pohon ara sudah mulai bertunas, itu berbicara memang tentang bangsa Israel. Ya, sehingga dari apa yang saya baca dari saudara-saudara yang membuka, ya, mencoba menjelaskan, ya, bahwa menurut tafsiran mereka 1948 terus ditambah dengan dia pakai Mazmur 90. Kita lihat ya, Mazmur 90 ayat 10. Mazmur 90 ayat 10. Umur kami 70 tahun, dan jika masih ada kekuatan 80 tahun, dan seterusnya. Ini bicara tentang umur. Bisa ditangkap? Karena media ini kan nyebarkan, itu orang, kalau saya nggak tahu, orang Amerika. Jadi 1948 ditambah 80, karena 70 kan udah lewat. Dia pakai yang 80. Jadi 2000. Berdasarkan penafsiran dia 2028. Nah, tapi saya menafsirkan dan mengajarkan dan menafsirkannya tidak. Karena itu berbicara tentang umur, bukan tentang generasi. Karena Yesus bilang generasi ini. Bisa ditangkap nggak maksud saya? Ditangkap ya. Nah, generasi itu kalau kita baca tadi dari Kejadian 15, 400 tahun mereka diperbudak. Selama beberapa generasi. Kita lihat ayat selanjutnya tadi ya. Kita lengkap di dalam Kejadian 15 ayat ke 16 ya.
Tadi kan 400 tahun kan, kita lihat ayat 16. Namun generasi yang keempat ya akan kembali ke sini. Jadi 400 tahun jadi budak, 4 generasi. Di sini jelas generasi, generation. 400 tahun dibagi 4 ya satu generasi 100 tahun. Jadi ketika saya baca itu, ini ya menurut tafsiran saya salah. Kalau dia pakai Mazmur 90 ya. Karena di Mazmur 90 itu berbicara tentang umur, bukan tentang generasi. Dan ada satu hal yang banyak orang tidak mengerti. Karena memang tidak pernah mau mengutak-utik firman Tuhan, artinya menyelidiki dengan benar. Saya sudah berikan kepada saudara pengajaran. Dari zaman Adam sampai zaman Abraham itu 20 generasi. 2000 tahun. Saya tangkap. 2000 tahun 20 generasi, jadi satu generasi 100 tahun. Kalau saudara tidak ngitung, kan ada keturunan dari umur-umurnya kan ada kan. Adam sampai si Metusalah, terus dari Nuh keturunan Sem. Itu kalau nggak ditulis, nggak dapet. Ya. Dan kalau menghitung keturunan, kita harus umpamanya dari Adam sampai si Abraham. Ngitungnya harus dari dari Adam. Jangan dari Set ya. Karena ada tertulis ya, Nuh ataupun Enoch keturunan ke-7 kalau saudara baca di dalam firman Tuhan dikatakan Nuh Enoch keturunan ke-7. Artinya kalau saudara baca ini di keturunan ke-7 itu di dalam kitab Yudas, kita lihat ya. Yudas ayat ke-14. Yudas hanya satu pasal, ayat ke-14. Yudas sebelum Wahyu. Dan juga kepada mereka ini, Henoh generasi ke-7. Generasi ke-7. Saya sudah menghitung, saya sudah membuat daftar, ya, sehingga saya bisa tahu persis. Dari keturunan Adam sampai kepada Abraham. Itu memang kita harus ngitungnya dari Adam. Karena kalau kita ngitungnya dari Set, kan dia Adam. Pertama Adam, kemudian Set, kemudian Enos, kemudian Kenan, kemudian Mahalael, kemudian Jared, kemudian Henoh. Kalau ngitungnya dari Set, nggak dapat keturunan ke-7. Saya tangkap, ya. Tetapi berdasarkan ayat ini, kita harus menghitungnya dari Adam. Dari Adam sampai Abraham, 2000 tahun, 20 generasi. Satu generasi artinya 100 tahun. 2 ayat sudah meneguhkan. Nah, jadi di sini, kalau saudara mungkin ya kadang-kadang kan ada ya penemuan-penemuan arkeolog di dalam di media-media sosial itu, kan mereka kan berikan perkiraan waktu, khususnya orang-orang yang sedang menantikan kedatangan Tuhan. Nah, salah satu ayatnya dia tulis 1948 ditambah 80 2028, sebentar lagi. Saya bilang itu tafsirnya bagi saya tidak tepat. Karena kalau dia pakai 80 berdasarkan Mazmur 90, itu berbicara umur, bukan berbicara generasi. Saya tangkap maksudnya, supaya jangan kita salah. Tetapi bukan berarti kalau 1948 ditambah 100 2048, saya sudah jelaskan berulang-ulang, bukan berarti 2048. Karena ada tertulis waktunya dipersingkat.
Nah, bisa aja kita menafsirkan, karena kalau 2028 itu berarti Tuhan pakainya umur, bukan generasi. Bisa aja tahu-tahu 2029. Bisa ditangkap maksud saya? Atau 2030. Tapi saya percaya sebelum 2048. Tetapi bagi kita, saya mengajarkan kepada saudara, kita boleh menafsir. Yang paling penting bukan itu. Yang paling penting saudara dan saya siap anytime. Memang waktunya Tuhan untuk diangkat, ya dia pulang. Ya. Kalau rapture, ya bisa aja yang seringkali saya katakan kepada saudara. Apa yang tertulis itu harus terjadi. Kita sudah belajar dari kitab Tesalonika. Ya. Bahwa bait suci itu harus berdiri dulu. Ya. Tetapi kita melihat kalau bait suci berdiri, ini tafsiran ya. Karena di tempat di mana fondasi bait suci itu sekarang ada tempat ibadah orang lain. Untuk bangun bait suci kan harus dihancurin. Dihancurin, saya percaya dalam 3 hari dia berdiri. Dan ini pun saya tafsirkan menggenapkan seluruh dunia marah. Sehingga seluruh dunia menggenapkan apa yang dikatakan kitab Sakaria khususnya, menyerbu Israel. Tetapi ingat, jelas dikatakan firman Tuhan. Jangan sampai kita disesatkan. Karena si murtad itu harus dinyatakan dahulu, artinya bait suci berdiri. Si murtad menduduki bait suci, baru pengangkatan. Tetapi ingat ya, bisa saja ketika saya menafsirkan bait suci bisa berdiri dalam 3 hari. Saya pernah jelaskan kepada saudara. Yesus berdiri, Yesus sendiri berkata, robohkan bait suci, dalam 3 hari aku bangun. Kita sudah pelajari dalam kitab Yohanes. Kita sudah pelajari juga bahwa bait suci itu kalau dibangun pasti dengan cara knockdown. Karena ada tertulis kalau dibangun bait suci itu tidak boleh ada kedengaran suara-suara, apa ketokan atau segala macam. Dalam 3 hari dibangun, si murtad, dia pasti pemimpin kan, pemimpin masuk. Nah, bisa aja waktu itu pada hari yang sama. Yang penting sudah digenapkan. Bisa aja waktu itu juga orang-orang yang dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan, langsung diraibkan. Bisa ditangkap. Ya, jadi jangan sampai disesatkan dengan pengajaran-pengajaran yang macam-macam. Ya. Tetapi bisa aja dikasih waktu beberapa hari, proses pemurnian terakhir. Seperti yang tadi disaksikan, memang saya pernah nyatakan, ada orang yang ditentukan untuk diselamatkan, ada orang yang ditentukan untuk dibinasakan. Yang diselamatkan ini saya menafsirkan sesuai firman. Ada 2. Yang diraibkan tanpa mengalami kesukaran besar. Ya. Tetapi ada yang Tuhan izinkan masuk ke dalam kesukaran besar. Diproses sehingga Wahyu pasal 7 kalau saudara baca. Ketika Yohanes ditanya oleh salah satu tua-tua, salah satu makhluk. Ada kan 4 makhluk di depan di hadirat Tuhan. Salah satu makhluk tanya, siapa mereka? Mereka adalah orang yang keluar dari kesukaran besar. Saya ditangkap. Nah, saya mengajarkan. Kita tidak tahu standarnya Tuhan itu bagaimana. Bisa ditangkap. Kita mungkin sudah menganggap diri standar kita is already 100%. Tapi standar Tuhan mungkin kita masih 10%, kita nggak tahu. Jadi standar untuk kita bisa diangkat itu hanya Tuhan yang tahu.
Tetapi kita berdoa, kita sungguh-sungguh berusaha. Walaupun kita tidak tahu mana standarnya, yang penting kita berusaha dengan sekuat tenaga melakukan apa yang diperintahkan. Dan kita berharap kita memasuki standar yang Tuhan tetapkan untuk bisa diraihkan. Kalau tidak masuk standar ini, kita sebagaimana kita baca aja Wahyu pasal 7 ya. Wahyu pasal 7 kita baca mulai ayat ke 13 ya. 13, 14, 15. Seorang dari para tua-tua itu menjawab seraya berkata kepadaku, ya tua-tua ya, bukan makhluk tadi. Mereka ini yang mengenakan jubah panjang putih, siapa mereka? Dari mana mereka datang? Ya, dia tanya kepada Yohanes. Yohanes Rasul ya. Aku berkata kepada Tuhan, engkau sudah tahu. Dan dia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesukaran besar. Saya tangkap ya. Dan mereka telah mencuci jubah panjang mereka dan memutihkan jubah panjangnya dengan darah anak domba. Sebab itu mereka ada di hadapan takhta Elohim. Mereka beribadah kepadanya siang dan malam. Ini yang kedua, dipilih untuk diselamatkan. Ya kan ada dua, yang nomor satu dipilih untuk dibinasakan. Yang sebenarnya yang utama dipilih untuk diselamatkan. Tapi yang diselamatkan ini ada dua. Yang diraihkan langsung tanpa mengalami kesukaran besar. Dan yang diselamatkan tetapi harus melalui kesukaran besar. Ini yang pernah saya ajarkan juga tentang Daniel. Dengan ketiga orang teman-temannya. Daniel kan waktu si Nebukadnezar bikin patung, semua kan harus nyembah. Saya percaya Daniel ada di situ ya. Saya percaya Daniel nggak nyembah. Tapi saya percaya Nebukadnezar itu ngeper juga sama dia. Takut dia sama si Daniel, karena Daniel bisa menceritakan mimpinya yang tidak dia ceritakan, tetapi Tuhan singkapkan kepada Nebukadnezar. Jadi dia juga segan terhadap Daniel. Saya percaya Daniel tidak nyembah. Ya. Tetapi justru yang tiga orang ini teman-temannya, mereka juga nggak mau nyembah. Karena tidak mau nyembah, mereka masuk ke dalam api yang berapi-api. Saya menafsirkan ini semua. Daniel saya tafsirkan sebagai orang yang diraihkan oleh Tuhan tanpa melalui kesukaran besar. Tetapi ketiga teman-temannya saya tafsirkan melambangkan ketiga anak-anak Nuh. Karena dari tiga orang anak ini, Sem, Yafet dan Ham, lahir seluruh penduduk di muka bumi ini. Mereka inilah yang masuk ke sukaran besar, dibakar sampai api yang 7 kali lipat. Ini yang saya gambarkan seperti apa yang tertulis dalam Wahyu pasal 7. Karena kan banyak kan. Ya, kalau kita lihat, kita teruskan tadi baca tadi, ya. Di sana kita melihat bahwa orang-orang ini adalah, kita balik ke ayat ke-9 coba, ayat 9, Wahyu pasal 7 tadi. Ayat 9. Sesudah hal-hal ini aku melihat, dan lihatlah suatu kerumunan orang banyak yang tidak seorang pun dapat menghitungnya. Perhatikan ayat ini. Berasal dari setiap bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Ya, seluruh dunia ini berasal dari ketiga anaknya Nuh.
Karena itu saya berani menafsirkan teman-teman Daniel menggambarkan ini. Bisa ditangkap ya? Nah, jangan sampai salah tangkap ya. Nah, di sini kita melihat banyak hal supaya kita juga mengerti firman Tuhan dengan benar. Kalau Tuhan bilang doanya seperti begini, Bapa kami yang ada di sorga. Ingat, seperti yang saya katakan tadi, Yeshua mengajarkan kepada orang Israel. Karena dia datang untuk bangsa Israel. Ya. Bangsa Israel berdasarkan kitab Keluaran pasal 4. Dikatakan oleh Bapak Yahweh, sudah saya pernah jelaskan. Ya. Bapak Yahweh sendiri yang berbicara. Bangsa Israel adalah anak sulungku. Jadi ketika Yeshua berbicara, belajar mengajar mereka bahwa Bapa kami, mereka sudah mengerti siapa bapaknya. Bisa ditangkap. Karena Torah menyatakan bahwa Yahweh sendiri berbicara. Yesrael anak sulungku. Kalau Bapak Yahweh sendiri yang bilang bahwa Yesrael ada anak sulung, bagi orang Israel ada anak sulung, Bapak Yahweh, artinya orang Israel tahu bahwa bapaknya namanya Yahweh. Ya. Tuhan harus menjelaskan ini kepada bangsa Israel melalui Musa. Karena seperti yang saya katakan tadi, 400 tahun lebih mereka jadi budak. Mereka lupa semua apa yang pernah diajarkan Bapak Abraham, Bapak Yitzhak, dan terlebih juga Bapak leluhur mereka yang langsung, yaitu Yakub. Lupa dia nama-nama itu. Tuhan memperkenalkan dirinya. Aku ini Yahweh, Tuhan Bapak leluhurmu, Bapak Abraham, Bapak Yitzhak, Bapak Yakub. Tuhan harus jelaskan kepada Mose, sehingga Mose tahu bahwa namanya Yahweh. Bapak Yahweh sendiri berbicara, Yesrael itu anak sulungku. Ya, nah di sini kita sebagai orang-orang yang harusnya mengerti akan firman. Ketika Yeshua berbicara Bapa kami, orang Yesaya sudah mengerti yang dia maksud itu adalah Bapa Yahweh. Nah sayangnya ya, banyak orang yang tidak mengerti siapa bapakmu. Apa alasan yang kau bilang Bapak? Tanya sama orang-orang Nasrani. Apa alasanmu manggil dia Bapak? Ya. Kita harus punya alasan, dan alasan itu harus tertulis. Dan ada tertulis ketika kita mengakui namanya dalam kitab Yohanes. Maka dia akan mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Kita lihat aja lah ya. Yohanes pasal ke-1 ayat ke-13, ayat ke-12. Namun berapa banyak orang yang telah menerima dia, kepada mereka dia telah memberikan otoritas untuk apa? Menjadi anak-anaknya. Ini dasarnya. Karena dalam kitab Keluaran memang jelas dikatakan Bapak Yahweh sendiri ngomong melalui Musa, Yesrael adalah anak sulungku. Bagi non-Yesrael ada tertulis. Ketika kita menerima nama itu, mengakui nama itu, maka kita diberi kasih karunia untuk menjadi anak-anaknya. Dan kitab Galatia menyatakan kita diadopsi sebagai anak. Karena itu kita dengan iman berani memanggil dia. Yahweh itu adalah Bapa kami. Bapa yang di mana? Bapa yang di sorga. Bapa yang di sorga.
Nah, dari situ pun kita bisa belajar siapa namanya, ya kan? Semua harus ada kaitan. Jelas di dalam kitab Wahyu pasal 19, kita ulangi lagi. Wahyu pasal 19 ayat 1. Setelah hal-hal ini aku mendengar suara yang nyaring dari kerumunan orang banyak. Di mana? Di sorga. Tadi doa yang diajarkan, Bapa kami yang ada di sorga. Kerumunan orang banyak di sorga mengatakan haleluya. Banyak orang Nasrani menerjemahkannya pujilah Tuhan. Padahal firman Tuhan mengatakan ada banyak Tuhan. Tuhan yang mana yang kau maksud? Banyak orang Nasrani, bahkan mereka yang menamakan diri pelayan-pelayan Tuhan, ngomongnya haleluya, haleluya, haleluya. Tapi siapa Yahweh itu? Yahweh itu berhala. Wah, umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan akan Yahweh. Ya, ingat ya, saya harus tegaskan terus menerus. Hosea pasal 4 itu bukan pengetahuan dunia, tapi pengetahuan tentang Yahweh berdasarkan Yesaya. Nah, disinilah kita bisa tahu yang bertahta di sorga itu siapa. Haleluya, pujilah Yah, pujilah Yahweh. Semua harus saling menguatkan. Sehingga kita mengerti nama Bapa kami, Bapa kita, yang diajarkan Yeshua adalah Yahweh. Dan dia melanjutkan, dikuduskanlah namamu Yahweh. Dikuduskan. Dikuduskan artinya menghormati nama itu sungguh-sungguh. Jangan pakai nama itu sembarangan. Ya, kadang-kadang orang Nasrani, oh saya bersumpah demi nama ini. Jangan bersumpah. Pakai nama yang kudus. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Apalagi memakainya untuk perkara-perkara yang begitu enteng dipakai oleh banyak manusia. Kan banyak ada orang yang seringkali istilahnya apa, latah ya, latah tahu ya. Nah, itu disebut-sebut. Hati-hati ya, itu nama yang kudus. Nama yang kudus, nama yang ditakuti oleh setan. Setan gak berani Pak sebut nama itu. Kalau dia ngomong, dia gak panggil nama yang kudus, dia panggil Elohim. Untuk mengecoh orang-orang yang katanya percaya sama Tuhan. Dia takut sama nama itu. Ya. Nah, di sini kita melihat kuduskan nama itu artinya hati-hati di dalam memakai nama itu. Ya. Setiap kita memuja dia itu memang Tuhan bilang ya panggil dia, puja dia, nyembah dia. Itu memang harus. Ya. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, perhatikan, di bumi seperti di sorga. Kapan ini? Kapan? Jangan hanya doa tapi gak ngerti maksudnya. Saya percaya ini berbicara tentang 1000 tahun. Pemerintahan di mana? Di bumi. Pemerintahan di bumi. Kan dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya pada masa 1000 tahun Yeshua memerintah bersama orang-orang kudusnya, maka kehendak Yahweh jadi di dalam masa 1000 tahun ini. Sehingga semuanya kita melihat, kita baca di dalam, kalau saudara baca dalam Yesaya 11, ini sebenarnya suasana kerajaan 1000 tahun ya. Kita melihat, nanti saudara baca semua ya. Wahyu Yesaya 11. Kita baca aja yang
Kita baca mulai ayat 6. Nanti saudara baca semua. Kita baca mulai ayat 6. Serigala akan hidup bersama domba. Ya, kalau sekarang kan serigala lihat domba dia hajar. Ya, macan tutul berbaring bersama dengan anak kambing. Anak lembu dan singa muda dan anak-anak domba akan bersama-sama. Seorang anak kecil akan menggiring mereka. Lembu dan beruang akan makan bersama-sama. Anak-anak mereka akan berbaring bersama-sama. Dan singa akan makan jerami sebagaimana lembu. Dan anak yang menyusu akan bermain di atas lubang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan meletakkan tangan di atas liang ular beludak. Mereka tidak akan melakukan yang jahat ataupun yang merusak di seluruh gunung kudusku. Sebab apa? Sebab bumi menjadi penuh dengan ini yang saya ajarkan. Pengetahuan akan Yahweh. Bukan pengetahuan tentang macam-macam. Pengetahuan tentang Yahweh. Jadi pada saat 1000 tahun nanti hanya pengetahuan tentang Yahweh yang ada. Karena Yahweh kalau kita hidup sesuai dengan standar Tuhan, kita akan bersama dengan Dia. Ya, kalau nanti sudah baca semua ya. Yesaya pasal 11 itu berbicara tentang kerajaan 1000 tahun. Sehingga apa yang Yesus katakan tadi, ya, jadilah kehendakmu. Itu di bumi ya, bukan di sorga. Di bumi yang saudara dan saya pijak. Jadi Yeshua sendiri sebenarnya sudah membuka kepada orang-orang yang disebut anak-anak Bapa Yahweh. Maksud saya, saudara tahu, kan dia bilang Bapak kami yang di surga, berarti kita sudah anak, betul nggak? Anak-anak Bapa Yahweh yang akan memerintah bersama dengan Dia di muka bumi ini. Nanti saudara lihat, kita lihat nanti kan, loh singa main sama anak-anak, ular tedung, semuanya damai. Karena dalam 1000 tahun itu setan diikat. Tidak ada yang jahat. Ya, tidak ada yang jahat. Ya, kita bisa aja menafsirkan mungkin seperti dahulu pertama kali Tuhan menciptakan semuanya. Sebelum dosa menguasai dunia. Ya, seperti kata firman Tuhan kan, binatang itu makan tumbuh-tumbuhan, tidak makan daging. Ya. Manusia juga kan makanannya kacang-kacangan. Nah, sekarang aja baru makan daging, ya jangan heran kalau ada penyakit. Karena sudah di luar standar. Ya, ya kita berusaha sekarang kan banyak pengajaran-pengajaran kita makan sesuai dengan sebenarnya mau kembali kepada awal mula yang kita kenal sebagai vegetarian. Makan vegetable, makan ya sayur-sayur, biji-bijian. Ya itu bagus. Tapi kan gak semua orang bisa. Dan kemudian yang dikatakan, berikanlah kepada kami hari ini roti kami sehari-hari. Ya, roti kami sehari-hari. Ketika bangsa Yesrael, kita lihat di dalam Keluaran 16. Keluaran 16 ayat 12. Aku telah mendengar keluh kesah Bani Israel. Berbicara kepada mereka dengan mengatakan, setiap petang hari kamu akan makan daging. Dan pada setiap pagi hari kamu akan dikenyangkan dengan roti. Kamu akan mengetahui bahwa akulah Yahweh Elohimmu. Dan terjadilah pada waktu petang burung-burung puyuh berdatangan menutupi perkemahan itu, dan pada pagi harinya selapis embun terhampar di sekeliling perkemahan itu. Menguaplah lapisan embun itu, lalu terlihat sesuatu yang tipis, lembut pada permukaan padang gurun itu, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Dan Bani Israel pun melihatnya, lalu berkatalah seorang kepada yang lain,
Apakah itu? Mereka juga nggak tahu ya. Karena mereka tidak mengetahui itu apa. Lalu berkatalah Moshe kepada mereka, itu adalah roti yang telah Yahweh berikan kepadamu sebagai makanan. Inilah hal-hal yang telah Yahweh perintahkan. Perhatikan ayat ini. Kumpulkanlah darinya masing-masing sesuai dengan porsi makannya. 1 omer tiap orang sesuai dengan jumlah jiwa yang ada di dalam kemahnya. Kemudian, dan beginilah yang Bani Yesaya perbuat, dan mereka pun mengumpulkannya. Terus yang satu mengumpulkan banyak, yang lain mengumpulkan sedikit. Perhatikan ayat ini. Dan mereka menangkap dengan omer dan mengumpulkan banyak. Dan yang mengumpulkan banyak tidaklah menjadi berkelebihan, mengumpulkan sedikit tidaklah menjadi kekurangan. Artinya cukup. Nah, Tuhan ajarkan ini sudah ada di dalam Torah. Nah, tapi kan kita beda kan. Makan. Makan memang makan itu perlu untuk kita hidup. Tetapi jangan jadikan kehidupan itu untuk makan. Nah, kita juga harus belajar ya. Kita kan biasanya berhenti makan kalau kenyang kan. Makan, kenyang udah rasa kenyang baru berhenti. Padahal itu sebenarnya kalau kita belajar sedikit tentang kedokteran itu sebenarnya sudah termasuk terlambat. Seharusnya kita makan, nanti kira-kira 15 atau 20 menit kemudian, umpamanya makan sedikit, nanti baru terasa itu kenyang. Tapi kalau kita makan kenyang, nanti 15 menit, 20 menit itu namanya kekenyangan. Bisa tangkap? Kenyang sama kekenyangan beda. Jadi kita belajar. Kalau makan kan ya dulu juga saya makan kalau nggak piring begini. Dulu kalau ya namanya masih muda ya. Kalau makan di warung-warung Cina itu, warung-warung mie itu sama istri saya itu. Saya biasanya pesannya 2 porsi ya. Dia 1 porsi, saya 2 porsi. Ukurannya makan itu kenyang, baru kita bilang kenyang. Padahal 15 sampai 20 menit kemudian kekenyangan. Bisa ditangkap? Nah, kita belajar. Kita belajar makan sebelum merasa kenyang, tapi sudah cukup. Nanti 15 atau 20 menit kemudian baru engkau rasa oh kenyang. Kenyang. Nah, tapi kan kadang-kadang kita lupa. Ya. Ya. Tapi ya itu memang ada salah satu raja di Perancis ya. Dia makan sampai kenyang, dia hokok muntah. Makan lagi. Saya lupa raja keberapa itu, tapi ada sejarahnya. Nah, di sini kita melihat Tuhan tahu kalau kita nggak makan ngeluh, marah sama Tuhan. Karena itu dikatakan minta sama Tuhan, berikanlah kami hari ini. Jadi kita minta sama Tuhan. Nah, Tuhan kasih. Bangsa Yesaya dikasih Tuhan makan roti dari sorga. Mana? Kalau saudara baca seterusnya, kan sudah lama, udah sebulan 2 bulan gak makan daging kan. Orang Israel waktu keluar dari tanah Mesir, saya tafsirkan jumlah total sekitar 2-3 juta orang. Memang yang keluar dari tanah Mesir berdasarkan firman Tuhan 603.550 orang di luar bangsa atau suku Lewi yang berumur 20 tahun ke atas. Kalau kita tambahkan katakanlah 20.000, jadi 623.550 orang yang berumur 20 tahun ke atas. Tidak termasuk anak-anak yang umur 19 tahun ke bawah, tidak termasuk istri-istri atau perempuan-perempuan. Dan tidak termasuk bangsa-bangsa lain yang ikut bersama-sama nimbrung keluar dari tanah Mesir. Jadi saya tafsirkan pada waktu itu yang ikut Musa sekitar 2-3 juta orang. Kalau dia pikir secara manusia, dari mana Tuhan siapkan daging? Dari mana? Tetapi apa yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia, kita nggak sanggup. Dia yang menguasai semua, dia gereng semua burung puyuh, dia
antar dengan angin yang keras, jatuh di tepi kemahan orang-orang Israel. Namanya melihat daging, waduh, makan, wah, masih penuh makan. Tuhan marah, dia bunuh berapa ribu orang karena rakus. Karena rakus. Artinya kita diajar Tuhan. Ya, kalau Tuhan kasih makan, makanlah sesuai dengan takaran. Sesuai takaran. Kalau makan, nanti kan kita makan di bawah nih. Saya coba mau lihat. Kalau makan, ya, kadang-kadang kan, jangan kira saya nggak lihat. Saya lihat di tempat sampah itu masih banyak. Wah, daging yang masih bisa dimakan. Ya. Sayang kan? Kita belajar. Saya ngajarin saudara, bukan kalau mau makan sih ya terserah. Ya memang harus makan ya, karena ada makanan. Kalau makan, ambilnya sedikit. Tapi jangan nanti, wah tadi di khotbah ngambil sedikit, nanti kekurangan. Maksudnya begini, ambil sedikit demi sedikit. Lebih baik kau ambil sedikit, kemudian kau tambah. Mau tambah 2-3 kali no problem, daripada kau ambil banyak. Karena itu kau udah kenyang kau buang, sayang. Nah nanti saya mau lihat nih. Saudara juga, saya bukan menghakimi, saya mengajar saudara. Ayolah kita ambil sedikit. Saya dulu juga suka begitu. Nah, kita ambil sedikit, nanti kalau kurang kan nambah, nggak jadi masalah. Tapi kalau ngambil banyak, terus dibuang, waduh. Apalagi kalau makan itu kan ada banyak kue, waduh. Ya saya lihat orang, ya saya biasanya ngelihat kan, karena Tuhan kasih mau lihat. Orang kan ngambil kue dulu, ngambil pisang, ngambil kue, udah separuh kenyang kan. Nah mulai, lihat, wih makannya enak juga, diambil banyak-banyak. Setelah banyak-banyak nggak habis, buang. Padahal itu dari Tuhan. Padahal kita belajar. Saya nggak melarang, saya hanya mengajarkan melalui apa yang Tuhan perintahkan. Ambillah sedikit. Mau tambah 10 kali no problem. Ya, asal habis. Tapi jangan sekali ngambil, sebagian kau buang. Karena keburu kenyang dengan kue-kue, dengan buah-buahan tadi kan. Jadi di sini kita melihat, ya itu semua dari Bapa Yahweh. Kemudian Yesua juga mengajarkan kepada kita, ampuni kesalahan kami. Tetapi ada tertulis, dia akan ampuni, kalau saudara baca ayat-ayat 14, dia akan ampuni kalau kita mau mengampuni orang lain. Kita belajar. Mungkin ada orang yang membenci kita, ya kita ampuni aja. Dia masih benci, biarin aja. Kita belajar untuk mengampuni semua orang. Sehingga dosa kita pun pasti diampuni Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mengampuni sesuai dengan apa yang kita baca ya ayat 14 ya, Matius pasal ke-6 ini. Matius pasal 6 ayat 15. Sebab jika kepada manusia kamu mengampunkan kesalahan-kesalahan mereka, Bapa Sorgawimu pun akan mengampunkan kepadamu. Namun, jika kepada manusia kamu tidak bisa mengampunkan kesalahan-kesalahan mereka, Bapamu pun tidak akan mengampunkan kesalahan-kesalahanmu. Saya pernah berikan kesaksian. Kita melayani seorang ibu. Memang dia punya kepahitan terhadap suaminya. Ya, suaminya jadi, istrinya kayak jadi sangsak untuk ditinju hampir setiap hari. Ya, dendam, akhirnya mereka pisah. Kemudian datang kemari, salah satu item saya katakan kepada dia, ibu harus bisa mengampuni suami. Oh, nggak bisa. Sampai mati saya tidak bisa mengampuni. Dendam ya. Ya, saudara perhatikan ya. Saya katakan kepada ibu ini, Bu,
Kalau ibu tidak bisa mengampuni, saya nggak bisa melanjutkan pelayanan. Karena dosa ibu nggak akan diampuni Tuhan. Bisa ditangkap? Seringkali orang punya dendam ya. Ada banyak orang, saya banyak pelayanan gitu, banyak orang sampai mati saya tidak bisa mengampuni. Tetapi Tuhan katakan engkau harus bisa mengampuni. Kalau engkau tidak bisa mengampuni, jangan harap seperti tertulis dia mengampuni kita. Tidak bisa. Karena itu kalau mungkin kita punya karakter seperti itu, yang tidak bisa mengampuni orang, saat ini saya katakan kepada kita yang ada dalam gedung ini dan yang ada di luar sana, berdoa sama Bapak Yahweh, mohon Tuhan berikan saya roh untuk bisa mengampuni. Beri saya roh untuk bisa mengampuni, supaya engkau pun berkenan mengampuni saya. Ingat, Bapak Yahweh setia kepada firman-Nya. Kalau kita tidak bisa mengampuni, jangan harap dosamu diampuni, artinya kau pasti masuk neraka. Tetapi dari atas mimbar ini saya katakan kepada kita yang di sini, yang ada di luar sana, mungkin engkau punya dendam kepada orang-orang yang tidak saya tahu, tapi engkau tahu. Mintalah pada Bapak Yahweh, Bapak Yahweh, beri saya kemampuan, roh yang berasal daripadamu untuk bisa mengampuni orang lain. Nah kemudian dikatakan, ini ayat 13 kita lihat. Ya. Saya bacakan ayat ini dulu ya sebelum saya merubahnya sesuai dengan apa yang kita tafsirkan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena kepunyaanmu lah kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selamanya. Kita baca di dalam Yakobus pasal ke-1 ayat 13. Ya. Ketika dicobai, janganlah seorang pun berkata aku dicobai oleh Elohim. Jadi ayat ini dengan doa tadi itu nggak cocok. Saya tanggap, nggak klop. Karena itu, ini memang pergumulan saya beberapa tahun yang lalu. Ada beberapa buku yang pernah saya kasih lihat gambar-gambarnya, ya, baik itu yang diterjemahkan oleh James Stream maupun Anne Spangler, berdasarkan keterangan mereka. Bahasa Ibrani ini ada idiomnya. Idiom itu kalau saya boleh jelaskan, biasanya terdiri dari dua kata, tetapi setiap kata itu kalau digabungkan itu artinya beda. Umpamanya contoh, kambing hitam. Kambing hitam itu bukan kambing sama hitam, bukan. Jadi menurut arti satu-satu kata, kalau dijadikan satu itulah idiom kambing hitam, itu bukan berarti kambing yang warna hitam, bukan. Bisa ditangkap kan? Artinya adalah orang yang apanya mungkin dijadikan, dituduh lah. Kemudian mungkin bisa lagi apa? Banting tulang. Orang itu banting tulang, orang tuamu banting tulang, bukan berarti tulangnya dibanting-banting. Bisa ditangkap? Karena itu berdasarkan penafsiran kedua orang pelayan Tuhan yang mempunyai talenta bahasa untuk menerjemahkan bahasa Ibrani sesuai dengan penafsiran mereka. Ini idiom. Karena itu dia atau mereka menerjemahkan, James Stream menerjemahkan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, itu dia menerjemahkan. Kita lihat dalam bahasa Inggrisnya dulu. Dalam James King James. Di Matius tadi ya. Matius pasal ke-6 ayat 13 dalam King James.
And lead us not. Lead itu dipimpin ya, dibawa masuk ke dalam temptation, pencobaan. Saya nggak tahu bisa di ini nggak. James Stream-nya yang di ayat ini pernah dikasih kopi kan? Ya, James Stream menerjemahkannya beda karena idiom tadi. Ya, di James Stream ini tadi kan lead us ya, dibawa jadinya. Lead itu membimbing atau memimpin masuk ke dalam pencobaan. Tetapi tidak sesuai dengan kitab Yakobus, ya. Nah, di sini kita lihat ayat 13 ya. Ini terjemahan James Stream, Hebraic Roots Version. Let us not come into temptation. Saya menerjemahkannya seperti yang saya ajarkan kepada saudara. Jangan bawa kami, jangan biarkan kami. Let us not come. Jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan. Itu beda. Bisa ditangkap? Ini terjemahan cara James Stream. Saya nggak tahu bisa di yang satu lagi, Hans Spengler. Hans Spengler untuk ayat ini ada. Nah ini Hans Spengler ya. Do not allow us to be tempted. Jangan biarkan kami dicobai. Itu beda dengan tadi dibawa. Bisa ditangkap maksud saya? Karena itu saya berani mengajarkan kepada saudara. Saya bukan orang yang ahli bahasa Ibrani, yang ngerti-ngerti dikit tapi bukan ahli untuk sampai detail. Saya berani memakai karena ada dua orang ahli bahasa Ibrani yang berani menerjemahkan buku dari bahasa aslinya ke dalam bahasa Inggris di sini. Nah, saya pakai ini. Yang saya ajarkan kepada saudara, jangan biarkan kami. Let us not come into temptation. Jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan. Kenapa? Karena dia punya kuasa. Dia punya kemampuan. Dikatakan oleh firman Tuhan, karena kepunyaanmu-lah kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Nah, kita belajar mengikuti itu. Nah, di sini kita melihat, ya, at least saya sudah memberikan gambaran. Memang doa ini diajarkan Yeshua kepada bangsa Israel. Karena itu bangsa Israel diajarkan Yeshua Bapa kami. Bangsa Israel tahu siapa yang dia maksud Bapa. Bangsa Israel sangat menghormati nama itu. Karena itu setelah pembuangan dari Babel, mereka tidak berani memanggil nama itu. Akhirnya dia panggil Adonai ataupun Hashem. Tetapi saya berkata dari mimbar ini, akan datang waktunya sesuai Yeskiel 36 dan banyak ayat-ayat yang lain. Akan ada waktunya Tuhan memberikan, Bapa Yahweh memberikan roh yang baru, jiwa yang baru. Dia akan tanam Torahnya dalam hati satu bari mereka. Nah, kalau Tuhan yang tanam, mereka akan mengakui bukan lagi Adonai, tapi Bapa Yahweh. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh leluhur mereka. Karena itu mari, ya, bangsa Israel memang sampai sekarang ini ketika mereka bertemu dengan Yod-Heh-Waw-Heh, walaupun tulisannya Yahweh, dia tetap manggil Adonai. Karena apa? Karena mereka terpaut dengan apa yang dikatakan Torah. Jangan memanggil nama ataupun jangan menyia-nyiakan nama yang kudus. Tetapi ada tertulis dalam kitab 1 Tawarikh pasal 16 yang tadi dalam pembukaan kita sudah dengar. Panggillah namanya. Adonai bukan namanya. Hashem bukan namanya. Dan nanti akan ada saatnya mereka mengerti saya harus memanggil nama ini. Tetapi orang yang di luar Israel
yang mau ikut-ikutan orang Israel. Jangan sampai kau terlambat. Karena akan ada waktunya ketika masa anugerah sudah ditutup bagi non-Israel. Akan kembali kepada bangsa Israel. Mungkin ingatanmu udah hilang ya, tetap manggil nama itu. Ya. Nggak ada nama Adonai di sorga. Kan tadi kita sudah baca. Nggak ada lagi nama Hashem. Yang ada adalah nama Yahweh. Karena itu mari saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, biarlah kita mengerti bagaimana kita datang kepada Dia, bagaimana kita memuja-muji Dia, bagaimana kita memohon kepada Dia. Ya, satu ayat terakhir untuk kita mengingatkan. Ya, sebenarnya sempat saya singgung kemarin, tapi saya tidak kutip ayatnya. Setelah saya dengar khotbahnya, saya nggak kutip ayatnya ya. Tentang Maria dan Marta. Ingat ya, Maria, Marta dan Lazarus itu 3 saudara. Ketika Lazarus mati, kalau saudara perhatikan, kita kutip ayatnya, Yohanes pasal 11 ayat 21. Ya, Yohanes pasal 11 ayat 21. Saudara baca di kitab suci saudara. Ayat 21 ya, berdasarkan terjemahan Lukas. Lalu Marta berkata kepada Yeshua, Tuhan, jika engkau ada di sini, tentu saudaraku tidak akan meninggal. Itu doanya Marta. Kita perhatikan doanya Maria. Kita lihat di dalam ayat ke-32. Ya. Saya baca di bagian ayat B, bagian B-nya, doanya ya, doanya. Tuhan, ini doanya Maria. Tuhan, jika engkau ada di sini, tentu saudaraku tidak akan meninggal. Inilah yang saya katakan, doanya sama, tapi caranya beda. Marta langsung berdoa minta, Tuhan kalau engkau ada di sini, Lazarus enggak mati. Tetapi kalau saudara baca ayat 32, Maria dia tersungkur dulu, baru dia minta. Supaya saya harus jelaskan supaya saudara mengerti, supaya kita semua mengerti. Doa yang sama dengan cara yang berbeda, hasilnya bisa berbeda. Karena itu kita belajar. Kan saya minggu lalu saya sudah pernah kasih contoh-contoh. Karena itu mari kita belajar. Kita semua sama-sama belajar. Saudara belajar, saya belajar. Karena apa? Karena kita sama-sama belum tahu standarnya di mana. Bisa mengerti maksud saya. Kita mungkin sudah merasa sekian. Standar udah hampir 100%. Tapi dalam pandangan Bapa Yahweh mungkin masih jauh di bawah. Tetapi mari kita berusaha sungguh-sungguh tanpa memikir standarnya. Yang penting aku mau melakukan apa yang tertulis. Karena yang menentukan standar itu Tuhan, Bapa Yahweh sendiri. Sehingga saat sangkakala berbunyi kelak, kita berharap semua yang kita lakukan sudah memenuhi standar untuk kita diraibkan. Saya tangkap, diraibkan. Ya. Saya percaya banyak orang juga yang tidak mengerti. Walaupun sama-sama penyembah Yahweh atau sama-sama umat Tuhan. Mereka bilang, kita diraibkan, rapture. Ada 2 standar bagi orang yang sungguh-sungguh percaya. Standar yang diraibkan tanpa mengalami kesukaran. Ada yang diselamatkan tetapi melalui kesukaran. Ya, yang tanpa melalui kesukaran ya seperti yang saya katakan tadi, kita melihat, kita mendengar. Yang penting digenapkan dulu ya. Tesalonika itu digenap. Kita mendengar atau kita melihat, atau mungkin kita tidak melihat, tidak mendengar, tetapi sudah terjadi atau sedang terjadi sebagaimana tertulis, bisa aja kita diraibkan. Nah, itulah yang kita imani.
Karena itu jangan jemu-jemu mohon kepada Bapa Yahweh supaya kita memperoleh kasih karunia. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.